Di mana di situ kurban itu memperingati peristiwa itu? Muhammad juga masih keturunan Ibrahim, Bang. Bang, di Quran itu tidak ada tulisan bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim. Ada, Bang. Waduh, sulit ini teman-teman. Aduh. Gini. Mau saya bacakan nggak ayatnya? Oke, silakan baca dalam Quran. Kalau ada di dalam Quran disebutkan bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim, saya terjun dari Monas, Bang. Coba, silakan. Tapi kayaknya orang-orang non-Muslim harus secara eksplisit ya, harus secara dohir banget gitu lafadznya. Nggak harus dohir juga nggak masalah. Coba sebutin satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad keturunan Ibrahim. Saya hafal ayatnya tapi lupa lagi ayat berapa. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Silakan. Iya, kalau muslim itu saya tahu, Bang, mereka pandai berbahasa Arab tetapi tidak mengerti artinya. Gua paham. Gimana, Bang? Gua paham. Kan itu kan doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, mudah-mudahan engkau menurunkan dari keturunan saya yang membacakan Al-Quran dan bisa mengajarkan ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Coba saya cari dulu ya ayat keberapanya. Sulit ini teman-teman. Nih. Silakan dibaca saja, Bang, dibaca. Oh. Bentar, gimana sih cara balikin kamera? Oh gini ya? Oke, silakan. Ya, silakan dibaca. Nah ini kan ceritanya tentang Ibrahim tuh. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah. Ya, dibaca aja, dibaca. Jangan cerita, Bang, dibaca aja. Dibaca. Kalau ada di situ disebutkan Muhammad itu keturunan Ibrahim, saya terjun dari mana? Ya. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Pendengar dan yang Maha Pengetahui. Terus? Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji. Dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul. Tengah mereka itu kan maksudnya di Ka'bah, di Baitullah. Baitullah itu kan di Mekah. Utuslah utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, gitu kan? Dari kalangan mereka sendiri, dari Quraisy, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menjikan mereka. Dan sungguh Engkaulah yang Maha Bijaksana dan Maha Perkasa. Terus mana di situ Muhammad keturunan Ibrahim? Ya kan, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan mereka, bukan dari kalangan mereka itu kalangan siapa? Quraisy. Ini kan Quraisy. Apakah Quraisy itu keturunan Ibrahim? Iya, keturunan Ibrahim. Loh, gimana sih? Kalau memang kalau Quraisy itu kenapa Ibrahim menyebut kalangan mereka? Kalangan mereka. Ya maksudnya yang ada di daerah mereka. Duh, berat. Bang, gini ya. Kalau Anda membaca sejarah agama Islam itu makin kacau. Gini ya. Coba balik lagi kamera. Menurut kitab Sirah Nabawiyah, oke, pada waktu Ibrahim membawa Hajar ke ke Ka'bah, ke Mekah, apakah di situ ada masyarakat? Ada. Nggak pernah baca Sirah Nabawi. Di situ ceritanya bahkan dia itu kehabisan air, tahu? Karena di situ nggak ada orang, nggak ada warga. Lalu bagaimana di situ Ibrahim berkata dari kalangan mereka? Berarti di situ udah ada warga atau belum? Bukit Sofa makin itu pusing lagi. Gimana? Ya kan Mekah itu kan disebutkan dalam Quran fi robuati ma'inin, di suatu lembah yang dasar banget, yang orang itu sangat susah gitu ke bawahnya. Karena arti haji itu apa sih? Arti haji itu apa? Haji itu berziarah, pilgrimage. Iya, maksudnya haji itu dia naik atau turun? Haji itu naik atau turun?
Maksudnya Bang? Bang, makanya istilah naik haji, tahu nggak kenapa naik? Kenapa nggak turun haji? Waduh, dia tidak tahu, saudara-saudara. Bang, arti haji itu sebenarnya, ya sebenarnya itu posisinya naik, Bang. Jadi berziarah naik, tempatnya itu pergi naik. Hah? Kamu nggak pernah? Ini makanya, gini Bang. Makanya sebenarnya yang mau saya kasih tahu begini loh, sebenarnya agama yang Anda anut sekarang itu adalah sebuah kesalahan dari para orang-orang atau oknum-oknum yang telah membuat agama Anda jadi seperti ini. Saya kasih contoh ya, nih, saya kasih Anda contoh. Saya kasih lagi contohnya ya Bang ya, pelan-pelan ya. Saya harus mendidik dari awal teman-teman. Karena memang kesalahan ini sudah mendarah daging. Ya, saya balik lagi kamera saya sebentar. Saya balik dulu, sabar. Nih ya Bang ya. Nih, di sini kemana Abraham itu disuruh oleh Tuhan? Perhatikan, Allah berfirman, pergilah ke tanah Moria. Ini Moria ini sebuah bukit. Jadi dia di tempat yang tinggi. Oke? Nah, jadi Abraham itu diperintahkan untuk naik ke Bukit Moria. Ya. Nah, posisinya berarti kan gunung, ya kan? Gunung kan? Tetapi yang terjadi umat muslim bukan naik haji. Anda tadi sudah bilang Makkah itu lembah kan? Ya. Nah, akibatnya jadi kayak begini. Ini akibatnya. Abang sudah lihat ini? Iya, itu banjir kan? Iya, banjir. Makanya ini nah, aduh, sebentar. Pelan-pelan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya umat muslim bukan sebenarnya nggak naik haji, umat muslim itu turun haji. Karena Ka'bah itu berpotensi banjir, jadi jarang orang di daerah situ, di daerah sekeliling Ka'bah itu. Bang, coba, kenapa kok istilahnya naik haji bukan turun haji? Ya gak tahu, itu kan sudah jadi istilah di sini. Sudah jadi istilah. Coba orang-orang luar ngatainnya naik haji. Ngomong sama dia. Gini loh Bang, gini. Ziarah Bang, pengunjung. Iya. Makanya ada istilah naik haji. Naik, dia itu pergi Bang. Perginya itu ke atas bukit. Ya itu berarti di Arafah. Wukuf Arafah. Kita ke Arafah, ke Bukit Arafah wukuf kemarin. Aduh, udah makin parah gitu ini. Gini Bang, yang membedakan haji dan umroh itu adalah Arafah. Ya, jadi gini, saya mau kasih tahu begini Bang ya. Sebenarnya ini adalah ulah dari para orang-orang yang merubah Keryana. Abang, memang panjang ini Bang. Sebenarnya dulu kitab kalian itu namanya Keryana. Dirubah jadi Quran. Akhirnya isinya jadi kayak begini. Gini. Oke, sebentar gini. Menurut Al-Quran, Baitullah itu ada di mana? Ada di Mekah. Nah, Baitullah itu menurut Al-Quran bukan di Mekah. Di mana? Di Bakah kan? Di Bakah. Iya, Bakah itu nama lain dari Mekah. Nah, ini dia. Bang, di mana referensinya kalau Bakah itu Mekah? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu, Mekah itu dinamakan Bakkah karena orang-orang itu saling bersikutan, saling berebut untuk ke Ka'bah itu. Oke lah, baik, kita teruskan lagi ya. Kita teruskan lagi ke tema kita. Kita sedikit-sedikit menyimpang, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke. Lanjutin Bang. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa kurban, hari raya kurban itu adalah untuk mengikuti Ibrahim. Ya. Nah, sekarang sebelum kita ke situ, tadi dikatakan lalu kami ganti dengan sembelihan yang besar, yang akbar. Siapa yang menyediakan sembelihan itu? Ya Allah. Allah. Berarti sembelihannya datang dari siapa? Datang dari siapa? Kurbannya itu datang dari mana? Dari langit. Kita mempercayai seperti itu. Berarti umat muslim bukan datang dari kurbannya datang dari kandang. Yang menurut Al-Qur'an kurbannya itu datangnya dari Allah, dari langit.
Nah, yang umat muslim lakukan kurbannya dari kandang. Teologis, gak bisa dilogikakan. Wah, berat ini teman-teman. Oke, lanjut tadi yang masih potong sedikit. Dikatakan di situ tadi kami ganti. Ibrahim kan ingin udah membaringkan anaknya ya di atas pelipisnya ya. Udah mau disembelih begitu ya. Lalu diganti dengan sembelihan yang besar. Ya. Coba, Al-Quran itu jelas, lengkap, terperinci, betul? Betul. Coba jelasin gimana caranya gantinya, silakan. Gantinya gimana maksudnya? Nah, kan saking jelasnya Al-Quran. Emang Quran harus bicarakan semuanya, tutor-tutornya. Coba, apakah Quran itu lengkap? Lengkap, Terperinci? terperinci. Kenapa Anda harus kenapa Anda sekarang malah mengatakan apakah Quran harus lengkap, harus terperinci? Quran yang bilang Quran itu lengkap dan terperinci, betul? Makanya hukum kita itu dari 4, Bang, bukan cuma Quran, tapi hadis, ijma dan qiyas. Jadi yang lengkap Quran atau hadis? Quran, cuma kita aja manusia yang bodoh karena kita itu terlalu jauh ke Nabi Muhammad sehingga kita gak bisa mengerti Quran, gak bisa. Kita jadi Al-Quran itu tidak bisa dimengerti. Ya dimengerti oleh para sahabat yang ada, karena kan ada penjelasnya Nabi Muhammad. Di mana ayatnya bahwa Quran hanya dimengerti para sahabat? Coba saya bacakan ayatnya ya. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Contoh gini Bang, aja, Bang. Ada coba buka Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Yusuf ayat yang kedua. Ya, terus Apa di situ dikatakan? sungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke. Tujuan Quran diturunkan agar apa? Agar mengerti. Agar mengerti. Ada nggak di situ yang agar mengerti itu adalah cuman para sahabat? Ya nggak ada. Nggak Tapi kan ada. Quran diturunkan ke orang Mekah. Orang Mekah kan sahabat. Oke, baik nggak apa-apa. Nah, boleh nggak saya jelasin dulu? oke. Sekarang di situ ada frase kami ganti dengan sembelihan yang besar. Gua mau menjelasin kok nggak boleh, Bang. Ya sudah jelasin, coba silakan. Contoh aja kayak gini sholat. Kita kan sholat kayak baca. Bang, jangan lari ke sholat. Aduh, kok lari ke sholat? Fokus ke sini. Kami ganti dia dengan sembelihan yang besar. Kita kan Gimana gantinya? ya gantinya mungkin langsung diganti Jangan aja. mungkin. Gimana kok mungkin? Nggak boleh mungkin. Katanya Quran jelas, lengkap, terperinci. Betul? Ya. Oke, coba proses gantinya gimana? Ismail atau Ishak itu dipinggirkan, terus tiba-tiba ada kambing yang turun di langit. Langsung Ada disembelih. kambing turun dari langit. Ya. Mana ayatnya yang bilang kambing turun dari langit? Yaitu wafadainahu bidibhin azim. Kami ganti dengan sembelihan yang besar. Di situ nggak disebutkan kambing loh. Ya emang Quran harus seperinci itu. Oke, Itu kan saya supaya- tunjukkan ayatnya ya, bahwa Quran itu rinci ya. Saya tunjukkan ayatnya, Bang. Masa Quran harus rinci? Itu Quran yang bilang bahwa Quran rinci. Aduh, berat ini teman-teman ini. Yang bilang Quran itu rinci, itu Quran sendiri, Bang. Gimana sih? Nih, saya tunjukkan ayatnya. Iya. Saya tunjukkan ayatnya langsung di layar, sebentar. Ya, saya tahu ayatnya. Oke, coba Anda baca ini, Bang. Ya, kitabun uhkimat ayatu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, artinya Ayat-ayat inilah Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci. oke, Al-Quran terperinci nggak kata Al-Quran? Ya. Oke, karena kata Al-Quran, Quran itu terperinci, tolong jelaskan apa yang diganti dan apa itu sembelihan yang besar? Quran kalau menurut Qurannya sembelihan besar itu ya berupa apa saja karena supaya jadi sunnah. Kalau kurban itu bisa pakai apa saja asalkan hewan peliharaan. Bang, di sini dikatakan sembelihan yang besar loh. Ya kan itu kan mewakilkan, Bang. Kalau misalnya
langsung disebutkan domba, nantinya apa asumsinya kurban itu harus memakai domba atau harus memakai kambing. Di situ ada kata-kata besar, azim, betul nggak? Iya. Arti azim itu apa sih? Ya gede. Besar gitu kan? Nah, makanya saya bilang yang muslim sembelih itu apa sekarang? Ya, domba, kambing, sapi. Kecil atau besar itu? Ya besar mungkin. Mimbahimat mungkin. Gimana? Saya baca tafsirnya ya Bang ya. Jadi Tafsir. ada ulama kayak Ibnu Katsir mengatakan Mas bin Adim itu kenapa digantikan dengan sembelihan yang besar, karena ini hari yang besar. Sehingga orang-orang itu menyembelih banyak hewan buat diberikan. Bukan, kita nggak bicara orang loh, kita bicara Allah yang menggantikan. Digantikan dengan sembelihan yang besar. Ya. Nah, maksudnya itu digantikan Allah yang ganti sembelihan besar itu diganti apa? Ya menurut kita kambing, Bang. Terus nggak ada di situ kambing, Bang. Di Quran tertulis kambing nggak? Ya nggak ada. Terus kalau misalnya nggak ditulis, terus kita salah. Makanya saya bilang, ketika kita ingin mengatakan bahwa Quran itu jelas, pertama kan satu nggak jelas. Akhirnya sembelihan yang besar tuh apa juga nggak jelas. Betul? Ya, coba saya nanya Bang, ada gak dalil tentang main HP? Di Bible ada gak dalil tentang main HP? Kan Bible tidak pernah mengklaim bahwa Bible itu lengkap terperinci. Ya berarti Bible bukan kitab yang paling terbaik. Siapa bilang? Siapa yang bilang bahwa Bible kitab yang paling terbaik? Ya coba kalau Kristen itu agama yang benar, kenapa Abang gak melaksanakan kurban? Itu kan tadi disebutkan. Gak melaksanakan kurban, ini gimana sih Anda ini? Bang, Bible, dengar, Bible itu tidak pernah mengklaim bahwa dirinya itu adalah kitab yang lengkap, sempurna. Nggak pernah ada. Nggak pernah. Terus? Nah, kitab Anda, Al-Quran, mengatakan bahwa dirinya lengkap. Mengatakan bahwa dirinya terperinci. Anda tadi mengatakan singkat, padat, jelas, betul? Ya. Ternyata faktanya tidak seperti yang Anda utarakan. Ya, itu kan menurut saya itu ya umatnya. Saya gak mewakili semuanya. Bang, kita nggak bicara iman. Kalau bicara iman, kita nggak usah ngobrol. Kalau bicara iman selesai. Ngapain? Kita itu bicara fakta. Ketika Anda mengatakan bahwa Quran lengkap, terperinci, jelas, singkat, padat, jelas, makanya saya tanya, diganti dengan sembelihan yang besar. Nah, sembelihan yang besar itu apa? Sembelihan yang besar menurut kita kambing, Bang. Terus apa salahnya? Di mana tertulis kambing? Ya di tafsir-tafsirnya. Di tafsir-tafsir. Apakah itu Quran? Ya tafsir itu menurut pemikiran ulama dari guru-gurunya sampai nabi. Nah, makanya kita lagi bahas Quran, Anda bahas tafsir. Yang lengkap itu Quran atau tafsir?